Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Unipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.unipin.co.id untuk info lebih lanjut. Mungkin kalian sebenarnya lebih nungguin kapan review Ryzen 5 akan tayang. Dan jawabannya review tersebut akan tayang pada tanggal 11 April 2017. So stay tune dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Beberapa hari kemarin AMD memberikan satu unit RX 470 4GB dari HIS yang membuat gue kepikiran untuk bikin RX 470 ini menjadi Crossfire X dikarenakan sebelumnya gue udah ada RX 470 4GB juga dari MSI Gaming X. Gak sedikit yang bertanya-tanya apakah Crossfire X beda merek itu bisa atau enggak. Gue akan kasih tahu sekarang dan jawabannya bisa. Tapi sejauh apa kira-kira performance RX 470 jika di Crossfire X? Mengingat GPU ini gapnya sangat dekat dengan RX 480. Gue sendiri penasaran apakah RX 470 juga punya scaling performance yang sebaik RX 480 atau enggak. Kedua VGA card yang ada di gue ini secara garis besar hampir sama dari segi spesifikasi. Meskipun clock speed untuk HIS sedikit lebih tinggi, akan tetapi MSI lebih punya headroom overclocking yang lebih dikarenakan MSI memberikan 8 pin power untuk VGA cardnya. Sementara HIS hanya diberikan 6 pin power. Untuk pengujiannya di sini gue menggunakan test bench V1 dari Cooler Master dengan CPU Ryzen 7 1700, MSI B350 Tomahawk, Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 yang masih berjalan di 2133 MHz, dan selebihnya kalian bisa cek di deskripsi. Pada video kali ini gue nggak akan banyak bertele-tele untuk ngebahas satu persatu GPU-nya, tapi gue akan lebih ngebahas soal Crossfire X kepada dua VGA card ini. Pada benchmark sintetis yaitu 3D Mark Firestrike, grafik score menunjukkan saat di Crossfire X emang jelas menandakan kalau skornya berbeda 2 kali lipat. Tapi jika kita lihat overall skornya, RX 470 menunjukkan bahwa dia mampu memberikan gap sekitar 50% antara Crossfire X dan non-Crossfire X. Kedua GPU ini gue jalankan dalam clock default, dan untuk power draw-nya dalam posisi Crossfire X, kedua GPU tersebut bisa memakan sekitar 200 watt. Sementara saat nggak di Crossfire X, RX 470 rata-rata hanya memakan 120 watt. Kenapa pas posisi Crossfire X wattnya malah terbilang lebih rendah? Itu dikarenakan VGA card pada slot kedua hanya berjalan dengan PCI Express x 4, sementara slot 1 berjalan penuh di PCI Express x 16. Gue perlu tegasin sekali lagi bahwa itu juga hanya power untuk GPU-nya aja, alias bukan keseluruhan sistem yang sedang gue jalanin. Nah, untuk skenario game, gue di sini hanya memberikan perbandingan pada resolusi Full HD aja agar scaling performance-nya bisa benar-benar kelihatan. Pada GTA 5, RX 470 pada posisi Crossfire X bisa memberikan performance sekitar 24-25% lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan satu RX 470 aja. Yang berarti untuk game ini peningkatannya nggak begitu besar. Pada Doom Vulkan ada sesuatu yang aneh di sini. Karena saat posisi Crossfire X, gamenya selalu crash saat baru aja masuk. Tapi gue berasumsi ini bukan disebabkan karena Crossfire X-nya beda merek, melainkan ada bug yang perlu dibenahi, entah itu dari driver AMD-nya atau bug dari gamenya. Tapi satu RX 470 dengan R7 1700 di 3,9 GHz ini udah sanggup jalanin Doom dengan rata-rata 120 fps dengan ultra preset, dan itu benar-benar sangat baik. Pada game dengan DirectX 12, RX 470 saat Crossfire X bisa memberikan performance tambahan lebih dari 30% pada game Deus Ex. Dan pada game Hitman, scalingnya sekitar 20%-an gitulah. Dan pada saat benchmark berjalan, game ini sering mengalami micro stuttering apabila posisi Crossfire X. Padahal sebenarnya sering dapetin angka 100 fps, tapi karena sering mengalami drop yang lumayan jauh, rata-ratanya menjadi kecil. Dan terakhir itu game The Witcher 3. Untuk game ini scaling performance-nya sangat rendah. Gua rasa kalau peningkatannya hanya segini di overclock pun kayaknya bisa ngejar. Tapi wajar aja, karena The Witcher memang bukan game yang 100% optimize dengan AMD. Nah, jadi dari keseluruhan tes tadi, RX 470 jika kita Crossfire X dapat memberikan performance tambahan yang lumayan lah. Tapi perlu kita ingat bahwa nggak semua game 100% mengoptimize fitur multi GPU-nya. Ada yang jadinya cuma naik dikit banget, ada juga yang malah crash. Ditambah lagi dengan multi GPU ini, konsumsi listrik yang akan kita gunakan pastinya semakin besar. Dengan keluarin budget 2 kali lipat dari RX 470, gue lebih menyarankan kalian untuk naik level ke GPU yang memang harganya 2 kali lipat di atasnya seperti GTX 1070. Karena udah pasti lebih kenceng dan gapnya gue rasa bisa beda 25-30% di atasnya.
Tapi untuk menggunakan single GPU, RX 470 ini emang best budget for gamer banget. Dan bahkan untuk his RX 470 ini harganya kurang dari 3 juta. Jadi ya bisalah untuk neken budget build kalian. Gue bisa bilang ini recommended karena his adalah salah satu top tier untuk produknya AMD. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk merek ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.